Halo semuanya, eksplorasi bareng analisis real yuk. Di video kali ini kita akan membahas tentang sifat aljabar bilangan real. Nah, teman-teman, yang belum kita bahas di sini adalah kalau suatu bilangan dikalikan 0 itu hasilnya apa sih? Kalau menurut teman-teman apa hasilnya? Pasti 0 kan ya. Semua bilangan kalau dikalikan 0 pasti 0. Tapi kita belum punya bukti di sini. Begitu juga kalau kita pengen memfaktorkan. Teman-teman kan sering tuh nemu yang namanya persamaan kuadrat, biasanya kan difaktorkan tuh. Difaktorkan misalkan x kurangi 1 dikali x kurangi 2 sama dengan 0. Maka akan kita faktorkan x kurangi 1 sama dengan 0 atau x kurangi 2 sama dengan 0. Gitu kan ya teman-teman ya. Nah, gimana nih dasarnya apa sehingga kalian boleh memfaktorkan seperti itu? Sehingga kita butuh dua teorema di sini. Teorema terkait perkalian dengan 0, yang kedua adalah teorema terkait faktor dari 0. Kita buktikan yang teorema pertama ya. Teorema pertama ini ngomong kayak gini nih teman-teman. Setiap bilangan real kalau dikalikan 0 maka nilainya sama dengan 0. Dimana setiap bilangan realnya itu saya kasih nama A. Nah, pembuktiannya gimana? Kita lihat di sini. Misalkan A itu bilangan real, akan kita buktikan kalau A dikali 0 itu sama dengan 0. Nah, ini agak unik nih. Teman-teman lihat di sini. Ini kan membuktikan dia sama dengan 0 gitu ya. Kalau membuktikan sama dengan 0, berarti boleh dong saya pakai cara kalau saya jumlahkan A dengan A ditambah 0 ini harus diperoleh A. Kayak gini nih teman-teman. A dikali 0 ditambah A, maka akan jadi A itu sendiri. Artinya apa nih? Artinya ini pasti nilainya sama dengan 0. Berdasarkan teorema ketunggalan dari 0 bisa kita pakai nih sifat ini untuk membuktikan bahwa A dikali 0 itu sama dengan 0. Kita lanjut ya. Kita akan bawa ruas kiri ini sama dengan ruas kanan. Oke, kita langsung aja ya. A kali 0 ditambah A itu bisa kita nyatakan sebagai A dikali 0 ditambah dengan A dikali 1. Nah, A ini kita ubah nih teman-teman. Jadi A dikali 1. Karena A kali 1 kan kembali ke dirinya sendiri ya. Itu berdasarkan apa nih? Berdasarkan M3, yaitu unsur identitas perkalian. Kemudian kita lanjutkan nih. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan di sini nih? Oh, A-nya ada di sini sama nih. Berarti boleh dong kita distributifkan. Boleh. Kita lihat di sini. Jadi A dikali 0 ditambah 1 berdasarkan sifat distributif atau D ya. Kita labeli sama D tadi sifat distributifnya. Kemudian kita lihat di sini nih teman-teman. 0 ditambah 1 kalau berdasarkan sifat unsur identitas penjumlahan, 1 itu kan sudah bilangan real ya. Kalau ditambahkan dengan 0 berarti pasti jadi dirinya sendiri kan. Sehingga kita peroleh bahwa 0 tambah 1 itu sama dengan 1. Sehingga di sini kita peroleh bahwa 0 ditambah 1 sama dengan 1 itu berdasarkan A3 teman-teman. Kita lanjutkan ya. Ini jelas nih, A kali 1 sama dengan apa nih? Sama dengan A berdasarkan M3 kayak gitu. Sehingga terbukti deh karena A dikali 0 ditambah A itu sama dengan A, berarti di sini A dikali 0 ini adalah 0 berdasarkan teorema ketunggalan yang sudah kita bahas tadi. Kita peroleh ini nih, A dikali 0 sama dengan 0. Artinya apa di sini? Artinya perkalian dengan 0 itu selalu menghasilkan 0. Berarti udah terbukti ya teman-teman kalau perkalian dengan 0 itu selalu menghasilkan 0 kayak gitu. Sekarang kita lanjut ke teorema yang kedua adalah faktor dari 0. Misalkan nih, saya punya A dikali B itu sama dengan 0, maka akibatnya apa nih teman-teman? Akibatnya A ini sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0. Di sini kita punya jika P, maka Hi atau R gitu kan ya. Nah, berarti ini bisa kita nyatakan sebagai seperti ini nih teman-teman. P-nya adalah A kali B sama dengan 0. Hi-nya adalah A sama dengan 0. R-nya adalah B sama dengan 0. Sehingga bisa kita nyatakan sebagai bentuk yang seperti ini nih teman-teman. P maka Hi atau R. Nah, ini ekivalen dengan apa nih? Ekivalen dengan P dan tidak Hi, maka yang terjadi haruslah R teman-teman. Gitu kan ya? Ini ekivalen, silakan teman-teman gunakan logikanya. Jadi misalnya nih, jika P maka Hi atau R, berarti kalau Hi-nya nggak terjadi, yaitu P dan tidak Hi, maka yang terjadi adalah R, kayak gitu kan. Nah, sekarang kita pakai ini nih, keekivalensiannya mereka kita pakai. Sehingga kita pembuktiannya seperti ini. Kita misalkan P-nya terjadi, ini terjadi, tetapi Hi-nya nggak terjadi. Nah, A ini nggak sama dengan 0. Maka tujuan kita akan buktikan bahwa B-nya sama dengan 0, kayak gitu.
Nah, berarti kita mengasumsikan kalau A-nya itu nggak 0. Tujuan kita buktikan bahwa B-nya sama dengan 0. Nah, kayak gini ini sering disebut sebagai bukti tidak langsung karena dia menggunakan bentuk yang ekivalen dengan dirinya itu. Ini bukti nggak langsung ya teman-teman ya. Kembali lagi teman-teman, tujuannya adalah membuktikan bahwa B ini sama dengan 0. Boleh dong kita start dari B? Boleh, saya lebih suka gitu deh. Start dari B aja ya. Kita lihat di sini, B itu kan pasti sama dengan 1 kali B. Berdasarkan apa nih? Berdasarkan M3. Kemudian disitu kan muncul 1 teman-teman, ya kan? Berarti kita harus memunculkan yang namanya 1 per A dikali A. 1 per A dikali A itu kan sama dengan 1 berdasarkan M4. Berarti kita bisa tulis begini kan? Nah, berikutnya kita bisa kelihatan di sini. Kita pakai asosiatif ya, supaya berubah jadi 1 per A dikali dengan A kali B. Berdasarkan sifat asosiatif atau M2. Kemudian di sini kita lanjutkan, A kali B ini sama dengan apa nih teman-teman? A kali B ini ternyata sama dengan 0 berdasarkan hipotesis kita tadi, sehingga bisa kita tuliskan sama dengan 1 per A dikali dengan 0 berdasarkan hipotesisnya. Nah, tadi kita udah punya nih perkalian dengan 0 itu kan sama dengan 0 ya, berdasarkan teorema yang sebelumnya tadi. Sehingga kita bisa ngomong nih, 1 per A dikali 0 juga nilainya sama dengan 0 berdasarkan teorema perkalian dengan 0. Maka terbukti bahwa B-nya ini sama dengan 0. Kalau B udah terbukti sama dengan 0, maka yang terbukti juga bahwa jika A itu kali B sama dengan 0, maka yang terjadi pasti A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Atau kata lainnya apa nih teman-teman? Kata lainnya, faktor dari 0, salah satu atau yang lainnya pasti adalah 0 kayak gitu. Sehingga bisa kita pakai untuk memfaktorkan teman-teman. Nah, ini sekilas tentang sifat aljabar bilangan real. Nah teman-teman, sifat-sifat aljabar di bilangan real itu masih banyak sekali. Jadi teman-teman bisa explore, bisa di exercise, bisa di buku-buku atau lain sebagainya untuk mengeksplorasi dari sifat aljabar bilangan real. Kita akan melanjutkan di sifat-sifat yang lain ya teman-teman di video yang lain pula. Sampai jumpa teman-teman di video yang lain. Bye bye.